anak-anak, saya Hulda dan nama saya memiliki arti musang. Haha, ya musang itu pintar, berani, gesit, dan memiliki penglihatan yang sangat baik, khususnya di malam hari. Nyatanya, keterampilan-keterampilan ini sangat penting untuk pekerjaan saya. Saya adalah seorang nabiah, juga seorang guru di Yerusalem. Makanya saya perlu berpikir dan memahami sesuatu dengan cepat. Saya juga harus berani menyampaikan pekabaran dan berani mengajari pelajaran yang Tuhan berikan kepada saya. Dan seperti musang, saya pun perlu melihat dengan jelas, meski di tengah kegelapan dosa. Tahukah kalian apa lagi? Jadi, kalau manusia bisa saja melewatkan satu hari tanpa makan, maka tidak demikian dengan musang loh. Musang itu harus makan setiap hari. Jika tidak, ia akan mati. Demikian juga dengan kita. Jika melewatkan satu hari tanpa berhubungan dengan Tuhan, maka secara rohani kita akan mulai mati. Masih ingat tentang Raja Salomo? Nyatanya ia tidak selalu setia kepada Tuhan. Setelah ia mengajar Ratu Negeri Sheba tentang banyak hal, ia mulai menjadi sombong. Ia meninggalkan Tuhan dan mulai menyembah berhala. Ia memberikan contoh yang buruk bagi bangsa Israel dan membuat mereka meninggalkan Tuhan. Setelah ia wafat, Israel pun terpecah dua. 10 suku di sebelah utara tetap membawa nama Israel, mereka tidak taat dan kemudian ditawan. Nah, 2 suku di selatan tinggal dengan nama Yehuda. Tepat sekali, itulah asal muasal nama Yahudi. Tetapi Yehuda juga tidak selalu setia. Mereka juga menyembah berhala. Tapi ada beberapa rajanya yang berlaku benar, yang berusaha membawa mereka berbalik kepada Tuhan. Salah satunya bernama Raja Yosia. Tahukah kalian kalau Raja Yosia itu mulai naik tahta di usia 8 tahun? Ya, benar demikian, dan ia selalu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Sejak usia belianya, ia bekerja keras untuk menghalaukan penyembahan berhala dari Yehuda. Ia berkeliling negeri untuk menghancurkan patung-patung berhala dan mesbah-mesbah berhala itu yang telah dibangun orang-orang. Ia juga memerintahkan supaya bait suci diperbaiki, supaya bisa digunakan dengan lebih baik dalam beribadah kepada Tuhan. Tahukah kalian? Ketika mereka mulai memperbaiki Ka'bah itu, Imam Besar Hilkia menemukan gulungan kitab yang isinya 5 kitab pertama dalam Alkitab. Hukum Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Musa di Gunung Sinai tertera di sana, beserta dengan rincian berkat bagi orang yang taat dalam penurutan, juga konsekuensi-konsekuensi bagi orang yang tidak mau menurut. Ketika Raja Yosia mendengar tentang hal ini, ia menjadi sangat terguncang. Ia mengoyakkan pakaiannya dan menangis, sebab ia tahu bahwa Yehuda telah berdosa, sehingga kehancuran akan datang menimpa kota itu. Ia mau bekerja lebih keras untuk mengadakan pembaharuan di Yehuda dan untuk berupaya menghindari kehancuran itu. Raja Yosia bahkan mengutus kelompok pimpinan untuk bertanya kepada Tuhan, sekiranya Tuhan berkenan meluputkan Yehuda. Pekabaran Tuhan bagi raja sangat tegas. Kata Tuhan, sayangnya masa belas kasihan bagi Yehuda telah berakhir. Mereka pun tidak akan bertobat. Dan bahkan meski mereka tampaknya merendahkan diri di hadapan Tuhan, namun sesungguhnya itu tidak akan dengan segenap hati dan tidak akan bertahan lama. Jadi tiap-tiap orang harus mencari Tuhan secara pribadi, sebagaimana yang Raja Yosia perbuat. Tapi Tuhan mengirim pekabaran khusus untuk Raja Yosia, bahwa malapetaka itu akan menimpa Yehuda setelah ia wafat. Demikian juga dengan kita saat ini. Kita pun tidak dapat menghindari kehancuran yang akan menimpa bumi ini. Namun demikian, masing-masing kita masih berkesempatan loh untuk mencari Tuhan dan mendapatkan keselamatan. Tahukah kalian? Nubuatan akan selalu menjadi bagian yang penting dari gereja Tuhan. Tanpa nubuat, gereja Tuhan tidak akan pernah tahu kemana arah mereka ataupun apa yang harus mereka perbuat. Pengetahuan dari nubuat memberikan jaminan dan pengharapan bagi kita.
Itulah sebabnya Alkitab menyebutkan bahwa nubuat itu pasti, sebab apapun yang dikatakannya pasti digenapi. Dan yang paling luar biasa adalah bahwa di hari-hari terakhir ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya di antara anak-anak dan orang-orang muda loh. Dan mereka akan bernubuat dan memberitakan pekabaran Tuhan kepada banyak orang. Bukankah ini ajaib? Kalian bisa loh menjadi bagian dari anak-anak ini kalau kalian seperti musang itu dan rajin menyelidiki firman Tuhan. Anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Sebagaimana pembaruan Yosia adalah pembaharuan terakhir bagi Yehuda sebelum Babel menghancurkan Yerusalem, kita pun sedang hidup di hari-hari terakhir di mana kita harus mengalami pembaharuan yang menyeluruh dalam diri kita dan menuruti nasihat-nasihat Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Kalian tahu, pekerjaan saya yang lainnya ialah mengurusi pakaian para imam. Dan seperti halnya saya yang memperbaiki dan menatanya agar dapat digunakan, demikian juga karunia roh nubuat akan menolong kita memperbaiki dan mempersiapkan tabiat kita bagi sorga. Kehancuran lainnya sedang mendekat, kehancuran bumi yang terakhir. Bumi ini sudah penuh dengan dosa dan pemberontakan melawan Tuhan. Yesus Kristus yang adalah Nabi dan Mesias menyuruh kita untuk mempelajari nubuat-nubuat khususnya yang terdapat dalam kitab Daniel dan Wahyu. Nubuat-nubuat ini bagai sebuah peta loh. Pertama, kalian harus membacanya, lalu memahami tanda-tandanya. Kemudian, menyelidiki Alkitab untuk menemukan jawaban-jawaban yang kalian perlukan. Ini sungguh menarik dan menyenangkan. Dan seperti halnya peta, nubuat-nubuat ini akan menunjukkan kepada kita di mana keberadaan kita dan seberapa dekat kita dengan tujuan akhir kita. Ketika kita sudah memahaminya, maka akan tampak perubahan dalam kehidupan kita. Dan kita pun akan menjadi seperti Yesus. Oh iya, saya akan beritahukan satu rahasia. Tahun depan kalian akan mempelajari kitab Daniel loh. Nah sekarang jangan lupa bagikan nubuat-nubuat ini ke teman-teman dan keluargamu ya, supaya mereka juga bisa selamat. Oke? Bagus, sampai jumpa anak-anak.